Nah, bagaimana kita memilih ustadz supaya kita kokoh di atas masalah di tengah banyaknya fitnah? Ya, untuk tahu tentang ustadz, ya tanya pada ustadz. Tahu ustadz ini mengikuti mana salaf, ustadz ini benar, ustadz ini boleh kita terima dengan tidak. Yang tahu siapa? Ustadz. Yang tahu tentang dokter, ya dokter. Yang tahu tentang insinyur, ya insinyur. Jadi jangan tanya kepada orang awam. Yang sekarang ini yang nyeleksi ustadz orang awam. Orang awam ngerti apa? Akhirnya yang datang rusak. Panitia pengajian juga banyak yang awam. Mesti yang jadi panitia pengajian itu ustadz, bukan orang awam, bukan ibu-ibu juga. Jadi harus ustadz supaya apa? Yang dipanggil betul-betul ustadz yang akidahnya benar, manhajnya benar, supaya kita betul-betul mendapatkan ilmu manfaat. Karena kan banyak yang dipanggil, ya mantan pendeta. Ngerti apa mantan pendeta? Ketika dia masuk Islam dari pendeta, kewajiban dia apa pertama kali? Untuk ilmu belajar. Dari ilmu yang harus belajar yang pertama kali tentang apa? Tauhid kepada Allah. Belajar dulu. Dan waktunya belajar nggak bisa sehari 2 hari. 10 tahun paling nggak minimal belajar. Baru dia jadi dai. Nggak bisa sekarang. Orang belajar sekarang di mana-mana orang baca buku sedikit udah ceramah. Ini banyak seperti ini. Ini dai-dai jadi-jadian namanya seperti ini. Nggak boleh kita belajar. Ada yang tukang lawak, ada ini segala macam. Nggak boleh kita belajar. Tahu akidah yang benar, mana yang benar. Supaya kita mendapatkan ilmu bermanfaat. Karena kita ingin dengan ilmu ini kita paham tentang agama. Kita meyakini agama kita benar dan kita paham. Kemudian kita bisa amalkan yang dengan amal itu ikhlas dan ittiba masukkan kita ke surga. Itu. Bukan bagaimana mendengarkan ustadz ini. Ustadz ini kayaknya bagus deh. Kayaknya. Jadi bukan tahu benar tentang dia. Akhirnya apa? Yang dibawain ya segala macam ya yang nggak jelas. Jadi pertanyaan mestinya nggak usah ditanyakan ya. Apa yang mengharuskan suami menceraikan istri? Kenapa antum nggak tanya bagaimana supaya rumah tangga saya rukun? Kok antum pengen cerai? Bagaimana supaya rumah tangga saya bisa rukun? Ya harus saling memahami, harus saling memaafkan, harus saling mengingatkan. Kok antum belum apa-apa, udah bagaimana ceraikan istri? La haula wala quwwata illa billah. Antum ketika nikah itu mengambil perjanjian yang sangat kokoh, mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang sangat kokoh. Tujuannya untuk membina istri ini menjadi salihah, sakinah, mawaddah, warahmah, punya keturunan yang saleh. Itu tujuan rumah tangga. Bukan bagaimana menceraikan istri. Ini enggak benar ini pertanyaan. Kalau seandainya pun ada yang memang dia ada yang diceraikan, ya nggak perlu orang lain tahu. Apalagi di sini bagaimana? Apakah dipublikasikan? Ya nggak boleh. Ya artinya sekarang kesalahan-kesalahan itu kan masih ada dari dua pihak. Kalau memang harus cerai nggak masalah. Di antara sahabat juga ada yang menceraikan istrinya. Tapi jelas usaha itu harus maksimal dulu. Bagaimana merukunkan? Kan Allah juga ketika menyebutkan tentang masalah rumah tangga di dalam surah An-Nisa, sampai ketika bermasalah suami istri, suruh panggil dua keluarga, dari keluarga istri, keluarga suami, damaikan dulu, islah dulu. Sudah nggak mampu baru. Begitu Islam. Terus kan mungkin dari suami istri itu punya anak, punya keturunan, yang nanti anak ini dikemanakan? Siapa yang mau didik dia? Itu kan tanggung jawab. Perlu waktu dan perlu kesabaran. Dan orang nggak sembarangan. Kalau seperti itu, ya kesian dong wanita. Begitu kawin, nggak bagus, cerai. Nggak mau ikut suami, cerai. Kok segampang itu? Kan ketika dia sudah cerai, jadi janda, itu sudah di masyarakat sudah penilaiannya sudah berkurang. Bagaimana kalau antum seperti itu dilakukan oleh orang terhadap anak antum yang perempuan? Orang kawin, cerai. Atau saudara antum yang perempuan, bagaimana kalau antum digitukan? Harus kita lihat itu tentang maslahat dan mafsadah.
Enggak semudah itu dalam kita berumah tangga dan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Saya yakin bahwa manhaj salaf ini benar dan dakwah ini benar yang paling hak. Cuma karena di masyarakat ada banyak kebiasaan, keterbatasan dalam syariat sehingga mereka masih melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dan saya ikut melakukannya karena belum mampu. Ya, antum harus punya sikap kan? Ketika masyarakat berbuat kesyirikan bid'ah, nggak boleh kita ikut dalam syirik dan bid'ah itu, nggak boleh. Adapun bergaul dengan masyarakat tetap bergaul kita. Artinya ketika kita bertemu dengan dia kita ucapkan salam, dengan tetangga kita senyum, dia sakit kita jenguk, dia perlu bantuan kita bantu. Tapi untuk acara-acara bid'ah nggak boleh kita ikut. Harus punya sikap dalam kita beragama. Acara syirik nggak boleh kita ikut. Itu yang penting tuh. Dalam kita beragama punya sikap. Karena banyak kaum muslim nggak punya sikap. Jadi entar seperti ini, akhirnya apa? Masuk syubhat, lama-kelamaan sesat dia ikut larut dengan masyarakat lagi. Kembali lagi, yang tadi udah ikut sunnah kembali lagi kepada bid'ah. Dan itu rugi. Karena apa? Dia tahu kebenaran, kemudian ditinggalkan kebenaran itu lebih berat daripada sebelumnya dia belum tahu kebenaran. Sekarang udah tahu kebenaran, tinggal dilaksanakan kebenaran itu mudah, tapi dia nggak mau. Karena apa? Faktor masyarakat, celaan di masyarakat. Cobaan, ujian itu tidak berat, ya. Meskipun kita merasakan berat dibandingkan dengan siksaan neraka, berat mana? Neraka. Dengan adab Allah, beradab Allah. Makanya ada orang-orang yang dibikin ujian oleh Allah, dia menganggap siksaan manusia seperti siksaan Allah. Ka'adzabillah. Allah murka dengan orang seperti itu. Mestinya dihadapi aja. Tetap masyarakat, nggak semua orang itu akan cinta kepada kita, nggak mungkin. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia sesuatu yang nggak mungkin bisa dicapai, nggak mungkin bisa tercapai keridhaan manusia ini. Mesti ada orang yang ridho dengan kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, yang benci dengan kita. Pasti dalam kehidupan. Sekarang saya ambil contoh. Orang yang paling baik akhlaknya siapa? Rasulullah SAW. Apa semua orang di Mekah cinta pada Nabi? Apa semua orang di Madinah cinta pada Nabi? Enggak. Ada yang mencintai beliau, ada yang membenci beliau. Kaum musyrikin membenci beliau. Yahudi di Madinah berusaha bagaimana meracun Nabi supaya Nabi mati. Sampai kau ucapkan salam assalamualaikum. Kematian buat kamu. Orang Yahudi. Sampai seperti itu. Padahal akhlaknya beliau luar biasa. Maka dalam kita beragama, dalam kita mendakwakan kebenaran, pasti ada yang musuh kita. Pasti. Para nabi, para rasul, mesti ada musuhnya. Begitu juga orang-orang pewaris para nabi, para ulama, para dai yang itu jejak Qur'an, mesti ada musuhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal musyrikin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikian menjadikan setiap nabi itu punya musuh. Siapa? Orang-orang musyrikin yang jahat. Dan cukup Allah sebagai penolong. Orang tua sudah mendoakan anaknya baik dalam sholat tahajud maupun waktu-waktu yang mustajab. Anak belum berubah dari tingkah lakunya yang buruk. Nah bagaimana? Ya tetap orang tua harus berusaha bagaimana mengajak anaknya ke surga, mengajak istri ke surga. Karena tanggung jawab dia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi dia harus betul-betul bagaimana mendidik istrinya, anaknya di atas kebenaran. Sekarang kalau terjadi orang tua ini dulunya banyak dosa, banyak maksiat, taubat ya kepada Allah. Tapi dosa dan maksiat itu punya pengaruh kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya belum berubah. Ya tetap dia berusaha mendakwakan, meskipun dengan agak keras sedikit nggak apa-apa, karena kita tujuannya untuk menyelamatkan anak ini. Kalau sudah berusaha tapi tetap dia nggak mau, apalagi dia sudah dewasa, yaitu kewajiban kita nggak berhenti. Artinya Nabi sendiri hatta untuk sholat yang sunat aja tahajud, Nabi ketok pintunya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Itu sunat, apalagi yang wajib. Jangan kemudian kita jadikan contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh udah berdakwah. Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 950 tahun.
Antum ingatkan istri baru berapa kali? Ingatkan berapa kali? Nabi Nuh mendakwahkan kaumnya, kemudian juga anaknya, terus menerus sampai anaknya tidak mau untuk ikut di kapalnya Nabi Nuh. Dia ingin naik ke gunung. Sampai Nabi Nuh minta kepada Allah agar selamatkan anaknya. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik. Itu bukan anakmu. Pisah sudah. Kenapa? Kafir dia. Bukan anakmu lagi. Jadi kita tetap usaha bagaimana anak ini berubah. Nggak bisa dengan doa aja, harus dengan sikap. Makanya sejak kecil tuh anak dididik. Jangan sayang tapi sayangnya salah. Boleh kita agak keras sedikit tapi untuk kebaikan dia. Kebaikan. Bagaimana dia mentaati orang tua. Jangan dia kurang ajar pada orang tuanya. Itu ajarkan seperti itu pada anak. Ajarkan adab pada dia. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat wa anfusakum wa ahlikum, apa kata Ali radhiyallahu anhu? Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan keluarga kamu, istri kamu, anak kamu ilmu yang bermanfaat dan ajarkan adab kepada mereka. Adab ajarkan. Bagaimana sikap kita sebagai anak kita ingin menuntut ilmu, tapi orang tua malah menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya diingatkan, Pak, ini saya mau berangkat untuk ilmu yang insya Allah bermanfaat buat saya, buat kedua orang tua, buat keluarga dan yang lainnya. Jelaskan, karena orang tua belum paham. Jelaskan baik-baik supaya dia menerima. Bagaimana pendapat Ustaz tentang panitia yang mengarahkan atau menertibkan jamaah taklim ketika taklim berlangsung sehingga panitia tidak turut menyimak isi taklim? Panitia membantu dalam kajian bagus, tapi dia wajib untuk menuntut ilmu. Dia wajib untuk mendengarkan. Jadi ketika dia ikut dalam panitia mengatur saf dan segala macam, itu boleh sebelum dimulainya acara. Ketika ustaz sudah mengucapkan salam, sudah mengucapkan alhamdulillah, sudah diam semuanya. Panitia semua diam. Karena kalau semua yang lain wajib mendengar, panitia lebih wajib lagi. Perhatikan, kalau semua disuruh mendengar, panitia lebih wajib lagi. Jangan disibukkan dengan segala macam panitia. Jangan kemudian panitia mengatakan, oh kalau saya kan panitia nggak wajib. Dia lebih wajib dari yang lain. Lo antum yang undang orang ke sini, kok antum nggak ngaji? Berarti antum bukan panitia, calo. Bukan panitia. Kalau panitia betul-betul dia betul-betul bagaimana mendengar kajian itu, memahami kajian itu, mencatat, menulis dan berusaha untuk mengamalkan. Kan banyak panitia, dia sibuk sendiri, tapi dia nggak dapat ilmu sama sekali. Nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Dia ngajak orang ke sorga, dia nggak mau masuk sorga. Itu perhatikan untuk semua panitia. Makanya saya sering ingatkan dalam tablik akbar saya, panitia duduk, dengarkan, jangan disibukkan dengan yang lain. Kecuali kalau ada hal yang memang perlu bantuan dia, main listrik mati, dia harus bergerak, harus. Atau air habis, dia harus membantu bagaimana supaya ada air orang untuk wudu. Tapi ketika nggak ada apa-apa, dia duduk, dengarkan baik-baik. Itu kewajibannya dia. Kan banyak juga panitia sibuk dengan ngatur parkir mobil segala macam. Parkir suruh orang bayar. Suruh orang. Gak usah panitia parkir mobil. Dia harus dengarkan pengajian dari awal sampai selesai, bermanfaat. Nggak ada kan panitianya punya ini arsip rekaman, nggak manfaat. Udah berlalu waktu. Waktu yang ada itulah waktu kita. Yang sebelumnya bukan waktu kita, yang akan datang bukan punya kita. Kita nggak tahu hidup atau tidak. Yang sekarang inilah milik kita. Ini yang kita gunakan. Ini yang akan ditanya di hari kiamat. Jelas?